bos. Mana? 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 Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini sesuai LPS materi minggu lalu tentang najis dan hadas, masih ingat gak kalian? Ya. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang haid. Kalian tahu nggak haid itu apa? Tahu. Baik, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian haid. Nah, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami dan teratur pada waktu tertentu. Nah, darah ini bukan disebabkan oleh penyakit ataupun luka, nah melainkan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi perempuan yang telah memasuki masa balighah. Nah, dalam kajian fikih itu haid termasuk hadas besar sehingga berpengaruh terhadap sah atau tidaknya ibadah. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang hal itu sangat penting agar seorang perempuan itu dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan syariat Islam. Kalau tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, kita nanti tidak sah gitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri darah haid. Kalian tahu nggak ciri-ciri darah haid itu seperti apa? Tidak. Ciri-ciri darah haid itu berwarna merah tua atau kehitaman dan juga keluar dari rahim seorang perempuan. Nah, darah haid itu memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari darah lainnya, seperti umumnya berwarna merah tua atau kehitaman. Nah, kadang disertai bau khas kayak bau amis. Nah, darah haid hanya terjadi pada perempuan yang sesuai baligh dan biasanya itu keluar secara berkala setiap bulan. Nah, jadi tidak setiap hari, jadi setiap bulan. Nah, setiap perempuan itu haidnya berbeda-beda, ada yang awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan, ya kan? Ada yang beda. Nah, selanjutnya masa haid. Nah, dalam fikih Islam para ulama itu menetapkan batas waktu haid minimal masa haid adalah 1 hari 1 malam. Nah, sedangkan maksimalnya itu 15 hari. Nah, biasanya perempuan itu haid 6 hari atau 7 hari. Nah, jika darah yang keluar kurang dari 1 hari atau lebih dari 15 hari, maka darah tersebut tidak dihukumi sebagai haid, tetapi darah kotor atau darah penyakit, yaitu darah istihadah. Nah, pengetahuan masa haid ini sangat penting karena berpengaruh pada kewajiban ibadah yang harus dilakukan. Selanjutnya, larangan saat haid. Nah, perempuan yang sedang haid itu memiliki beberapa larangan ibadah. Kalian tahu nggak larangan saat haid itu apa aja? Ya. Nah, larangan saat haid itu antara lain itu tidak boleh melaksanakan sholat, itu tidak wajib. Dan tidak diwajibkan mengganti sholat yang ditinggalkan, jadi tidak apa-apa gitu. Nah, dan juga tidak boleh berpuasa baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Namun puasa wajib seperti puasa Ramadan itu harus diganti. Kalau kalian haid pada waktu bulan puasa itu wajib diganti. Kalau nggak diganti harus bayar zakat biasanya, ya kan? Ya. Nah, selain itu perempuan haid itu juga tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah dan berhubungan suami istri. Nah, mengenai membaca Al-Quran terdapat perbedaan pendapat ulama. Tetapi secara umum dalam pembelajaran dasar itu dijelaskan bahwa perempuan haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran secara langsung. Selanjutnya, hal-hal yang boleh dilakukan saat haid. Kalian tahu nggak apa saja yang boleh dilakukan saat haid? Enggak. Makan boleh. Apa? Makan boleh. Iya, kalau makan boleh emang. Nah, kalau saat haid itu
kita boleh melakukan berdoa dan berzikir itu boleh. Nah, bersolawat atau mendengarkan Al-Quran, asalkan tidak membacanya ya. Nah, selanjutnya kewajiban setelah haid. Nah, setelah darah haid berhenti, perempuan itu wajib melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Nah, mandi wajib itu bertujuan untuk menghilangkan hadas besar agar kembali dalam keadaan suci dengan mandi wajib. Nah, kalian tahu nggak doa mandi wajib? Mandi hadas wajib. Yuk coba baca bareng-bareng. Baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Setelah kita mandi wajib, perempuan itu dapat kembali melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Nah, hikmah mempelajari haid. Nah, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami dan teratur pada waktu tertentu. Nah, darah ini bukan disebabkan oleh penyakit, luka, atau persalinan, melainkan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi perempuan yang telah memasuki masa baligh. Nah, dalam kajian fikih ini haid termasuk hadas besar sehingga berpengaruh terhadap sah atau tidaknya ibadah gitu. Baik, dari penjelasan yang Bu Guru jelaskan, apakah ada yang belum paham atau ada yang mau dipertanyakan? Silahkan. Ya. Guru ingin bertanya, Ya. kenapa kalau haid itu gak boleh berhubungan suami istri? Baik, Bu Guru tampung dulu ya. Pertanyaan kedua. Saya Bu, kenapa haid itu cuman perempuan saja yang haid? Kenapa kok laki-laki tidak haid juga? Baik, Bu Guru akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa kalau suami istri tidak boleh berhubungan badan? Nah, suami istri itu tidak boleh berhubungan badan saat istri sedang haid karena hal tersebut merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa haid adalah keadaan yang tidak suci, sehingga hubungan suami istri itu baru diperbolehkan setelah haid selesai. Artinya sudah dalam keadaan bersih. Kalau masih kotor itu tidak boleh karena bisa menyebabkan penyakit. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa hanya perempuan saja yang haid? Kenapa tidak laki-laki? Nah, baik, bagus pertanyaannya. Karena hanya perempuan yang mengalami haid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan tubuh perempuan dan laki-laki dengan fungsi yang berbeda. Nah, perempuan memiliki rahim sedangkan laki-laki itu tidak, kan? Ya. Nah, jadi sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba kalian ingat kembali. Apa yang dimaksud dengan haid? Haid itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Bagus. Nah, jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami dan merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita belajar bahwa setiap aturan dalam Islam itu memiliki tujuan dan hikmah. Baik, Bu Guru akan menutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.